wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 8 A, B, C, D, dan E. Mari kita pelajari, awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib dan penuh semangat. Pada kesempatan minggu kemarin, kalian sudah memasuki bab 3, yaitu tentang Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan, yaitu tentang tata urutan perundang-undangan negara Kesatuan Republik Indonesia dan azas-azas yang mencakup diantaranya nanti akan kita pelajari bersama. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita langsung saja membahas tentang tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu mengalami perubahan sampai dengan sekarang itu sudah 4 kali perubahan. Kita langsung saja mengenai tata urutan perundang-undangan Indonesia yang berlaku sekarang, yaitu pada kolom yang keempat, yaitu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini yang berlaku sekarang. Sedangkan tata urutannya yaitu meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang menduduki peringkat atau menduduki kedudukan yang tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan MPR. Urutan yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering disingkat dengan Perpu. Sedangkan urutan yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Urutan yang kelima yaitu peraturan presiden, sedangkan yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Nah, tata urutan perundangan yang berlaku sekarang itu yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini kedudukannya tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Jadi yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan yang menduduki urutan terendah yaitu peraturan daerah kabupaten atau daerah kota. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia itu mencakup atau adanya azas-azas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Antara lain meliputi yang pertama yaitu azas kejelasan tujuan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Kemudian yang B yaitu mencakup azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Saya berikan salah satu contoh, misalnya pembentukan undang-undang. Ini harus dibentuk kerjasama antara Presiden dengan DPR, seperti itu misalnya. Sedangkan rancangan undang-undangnya itu bisa diajukan oleh Presiden, DPR, maupun DPD, dan seterusnya sampai peraturan daerah kabupaten.
Kemudian yang ketiga atau C, yaitu azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang D atau yang keempat, yaitu azas dapat dilaksanakan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Ini artinya harus ada kepastian hukumnya. Kemudian yang E atau yang kelima, yaitu azas kebudayaan dan kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sungguh-sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Azas yang keenam, yaitu kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis. Penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi kalimatnya harus jelas, mengandung unsur hukum. Kemudian yang G atau yang ketujuh, yaitu azas keterbukaan. Artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Artinya harus bisa dibaca atau diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun dalam pembuatan materinya atau materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan juga azas-azasnya. Di antaranya yaitu satu, harus ada pengayoman atau azas pengayoman. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Di hukum itu harus bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua atau yang B, yaitu azas kemanusiaan. Artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dari penduduk Indonesia secara proporsional. Sedangkan yang ketiga yaitu azas kebangsaan, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majmuk, yaitu dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu azas kekeluargaan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima yaitu azas kenusantaraan, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keenam atau F, yaitu Azas Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketujuh atau G, yaitu Azas Keadilan, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kemudian yang kedelapan, yaitu Azas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. Kemudian yang kesembilan, yaitu Azas Ketertiban dan Kepastian Hukum, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sedangkan yang terakhir atau yang ke-10 J, yaitu Azas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, yang artinya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Demikian anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Kalian silakan pelajari. Yang pertama yaitu tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta azas-azas yang mencakup di dalam peraturan perundang-undangan serta azas yang mencakup materinya dalam peraturan perundang-undangan. Anak-anak semua, setelah ini kalian nanti akan Ibu beri tugas, yaitu tugas yang pertama untuk pertemuan 1 dan 2 bab 3, silakan nanti dikerjakan, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan, karena ini sangat penting akan keberhasilan kalian, ya, terutama bagi anak-anak yang sering tidak mengerjakan tugas, ya. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah, sibak-sibak maju terus.